Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camstory. Pada kisah kali ini, Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Doni. Cerita ini diberi judul Kisah Nyata Sarang Hantu, Makam Dalam Rumah. Tak pernah lupa, Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, baiklah langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Setiap orang yang mengisi rumah tersebut selalu jatuh sakit. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia karena teror yang mereka terima saat mengisi rumah tersebut. Keramik dan tanahnya tiba-tiba terbuka. Dengan jelas terlihat pocong seorang laki-laki dan di atas dadanya ada golok cukup besar. Saat Dadan turun dari plafon rumah karena pekerjaan pemasangan instalasi listriknya telah selesai. Di saat lampu rumah akan dinyalakan, terlihat percikan api di plafon rumah. Yang disangka ada konsleting listrik. Buru-buru Dadan naik lagi ke plafon rumah itu. Pantas saja. Rumah ini tidak ada yang mau menempati. Ternyata ada kamu di sini. Ucap Dadan di plafon rumah. Percikan api tersebut ternyata berasal dari fosil keong buta. Keong buta itu berwarna sangat merah, seperti habis dibakar dan mengeluarkan asap cukup tebal di atas plafon. Samar terlihat sosok perempuan dari asap tersebut. Pergi kau, jangan ganggu tempat tinggal kami. Atau kamu mau sakit seperti penghuni sebelumnya. Rumah ini akan diisi bapakku. Kamu salah orang berbicara seperti itu. Kita lihat saja. Kamu atau aku yang akan pergi. Jawab Dadan. Bukannya tadi kamu lihat sendiri siapa penguasa rumah ini? Dia tuan kami di sini. Nggak takut. Jawab Dadan sambil membawa buta tersebut turun ke bawah. Di saat Dadan mau turun dari plafon, keramik dan tanah di dalam rumah kembali terbuka. Sosok pocong yang saat pertama kali dilihat menutup mata. Kini, mata tersebut terbuka dan melotot ke arah Dadan di atas plafon rumah itu. Golok yang masih di sarungnya perlahan terbuka sendiri. Pak, kita akan perang. Ucap Dadan di atas plafon rumah. Ini adalah cerita kakek, ayah, dan pamanku sebagai aktor di kisah ini. 2015, di mana kisah ini terjadi. Pagi yang cerah, terbitnya sang surya selalu disambut dengan senyuman manis oleh kakek. Hal yang selalu dilakukan setiap hari untuk menghirup udara jernih di pagi hari. Menyiram tanaman dan memberi makan ternak di belakang pekarangan rumah. Kegiatan rutin setiap paginya sebelum ia pergi ke ladang. Assalamualaikum. Ucapan salam dari luar pagar halaman belakang rumah. Waalaikumsalam. Sini, masuk ke dalam. Pintu pagarnya tidak dikunci. Jawab Kiki. Pria parubaya pun masuk ke dalam halaman. Tumben, pagi hari main ke sini. Tanya Kiki. Kebetulan lewat. Saya dikabarin kalau hari ini kolam ikan di Jagari mau dipanen sama penjaga beganya. Sekalian, saya mampir dulu aja ke sini, Ang. Jawab pria parubaya. Dan Ang Kiki adalah nama lengkap kakekku. Saat itu kakekku tinggal di Cibalagung, daerah Cianjur. Dan tamu pria parubaya yang datang adalah sahabat dekat kakek. Semoga hasil panen ikannya memuaskan ya. Ucap Kiki. Amin. Sebenarnya dari kemarin saya ingin main ke sini, Ang. Ada hal yang ingin saya utarakan. Ucap Iman, sebut saja namanya begitu. Ayo, kita ngobrol di dalam sambil ngopi.
Tak usah, saya buru-buru. Gini Ang, 7 tahun ke belakang saya beli tanah di daerah Mandi. Terus saya bangun rumah di sana. Jelas Imam. Terus Tanya Kiki. saya bangun rumah itu buat dijual lagi. Hitung-hitung investasi saja. Rumahnya bagus. Dan setelah jadi ada yang beli. Karena saya tawarkan untuk dijual. Tapi yang beli rumah balikin lagi uangnya. Dia hanya tinggal kurang lebih 1 bulan. Katanya rumah itu banyak hal di luar nalar. Dan kakek tua yang menempati rumah itu meninggal di rumah sakit. Jelas Imam. Sudah tua aja. Kita juga bakalan meninggal. Menyusulnya kelak. Tinggal nunggu waktunya saja. Jelas Kiki. Keluarga yang beli rumah minta balikin lagi uangnya dan memberi uang lebih karena tidak jadi membeli sebagai ucapan maaf. Saya balikin lagi aja uangnya. Toh belum dipakai juga, daripada ribut. Kata Imam lagi. Sekarang rumahnya sudah terjual belum? Sekarang rumahnya terbengkalai. Tapi bangunan rumah masih bagus. Saya berhenti jualin rumah itu karena lebih dari 10 pembeli minta dibalikin lagi uangnya. Pokoknya kurang dari 1 bulan pembeli menempati rumah itu. Pada sakit dan banyak teror karena hal di luar nalar setiap harinya. Sekarang kamu mau bagaimana? Kamu isi aja Ang rumahnya, sayang mubazir. Ya sudah. Ntar saya main ke sana. Jika rumah itu sudah bisa ditempati, jual lagi aja. Ini kunci rumahnya. Sudah saya bawa. Tanyain aja rumah saya yang mana sama warga kampung di sana. Pokoknya tidak jauh dari rumah itu ada pohon beringin yang sangat besar sekali. Oh iya, rumahnya nggak ada listriknya. Setiap saya ganti lampu yang rusak, lampunya mati mulu. Mungkin banyak kabel yang putus di plafon rumahnya. Gampang itu mah. Ada anak saya yang ngerti masalah listrik. Ya sudah, saya berangkat dulu. Isi saja rumahnya. Mubazir, rumahnya terbengkalai. Assalamualaikum. Ucap Iman sambil pamit meninggalkan Kiki. Waalaikumsalam. Singkat cerita, Kiki tidak langsung mengunjungi rumah yang disuruh untuk menempatinya. Dia pergi ke ladang terlebih dahulu. Setelah duhur, ia pulang ke rumah. Makan, sholat, dan setelah istirahat dirasa cukup. Baru ia pergi mengunjungi rumah kosong tersebut, menaiki ojek biar langsung sampai ke sana. Dan benar saja, di dekat rumah tersebut ada pohon beringin sangat besar. Bahkan akarnya pun bisa dipakai ayunan oleh anak kecil di kampung tersebut saat sore hari. Halaman rumah yang luas, bangunan rumah nampak bagus dari luar. Pantas saja banyak yang tertarik untuk membeli rumah tersebut. Sampurasun. Ucapan salam bahasa Sunda sebelum Kiki masuk ke dalam rumah setelah membuka kunci rumahnya. Rampes. Balasan salam sangat riuh dan bergema dari dalam rumah. Pantas saja, pembeli rumah ini tidak ada yang betah. Ternyata rumah ini sarang hantu. Kiki berbicara sendiri di dalam rumah. Suara sangat riuh dari dalam rumah. Jangan cuman berani tertawa. Tunjukkan wujudmu yang sopan kalau ngomong sama orang tua. Kenapa? Masalah buatmu? Perempuan berambut panjang keluar dari kamar mandi, memakai baju merah yang sudah sangat lusuh. Kelopak matanya tinggal sebelah, sebab kelopak mata satunya dipenuhi oleh belatung.
Ternyata kamu toh biang keroknya. Sosok perempuan menyeramkan tersebut malah tertawa kegirangan di depan pintu kamar mandi. Kucukur rambutmu, biar tau rasa. Ucap Kiki sambil menghampiri perempuan tersebut. Kiki melangkahkan kakinya ke sosok perempuan berbaju merah tersebut. Tatapan kosong dari mata perempuan seakan mau menakuti Kiki. Kurang dari setengah meter, Kiki menghentikan langkahnya. Kini mereka berdua saling bertatap muka. Tiba-tiba, perempuan itu membuka mulutnya sangat lebar. Bau busuk yang sangat menyengat hidung keluar dari aroma mulutnya, sambil tertawa cekikikan. Emangnya saya takut? Mulut bau bangkai juga. Ucap Kiki sambil menjabak rambut hantu perempuan di depan pintu kamar mandi. Hal tak terduga pun terjadi saat Kiki menjambak rambut hantu perempuan. Kepala hantu perempuan itu copot dari lehernya. Krek! Suara patah tulang. Kini kepala perempuan itu terpisah dari tubuhnya. Ampun, ampun, mau kau apakan saya? Ucap hantu kepala perempuan yang kini telah dipegang di tangan kanan Kiki. Kamu berhadapan sama orang yang salah, Kata Kiki sambil melemparkan kepala hantu perempuan yang copot ke dalam kamar mandi. Belum sampai kepala tersebut mengenai tembok kamar mandi, tiba-tiba tubuh dan kepala yang dilempar menghilang. Keluar semua. Jangan hanya bisa bersembunyi. Saya hanya takut sama Tuhan, bukan sama setan seperti kalian yang bisanya cuma mengganggu manusia lemah. Hebat, kakek tuanya. Itu mah harus dilawan sama Tuhan kita. Gak bakal kuat kalau kita yang melawan. Itu si Icih juga kalah. Kepalanya sampai buntung. Bisik riuh sosok tanpa wujud di dalam rumah. Keluar, jangan hanya ngomong doang. Bilang sama tuanmu, rumah ini besok akan saya tempati. Tiba-tiba semua pintu di dalam rumah, pintu depan, pintu kamar, dapur, kamar mandi, pintu belakang, terbuka dan tertutup dengan sendirinya secara cepat. Angin berhembus sangat kencang dari luar rumah masuk ke dalam dan membuat peci yang Kiki kenakan terbang. Di saat Kiki berjongkok untuk mengambil pecinya di lantai yang diterbangkan oleh angin, terdengar suara langkah kaki dari lantai 2 turun ke bawah. Dek, dek, dek. Suara langkah kaki terdengar mau turun ke lantai bawah. Terlihat dengan jelas saat Kiki melirik dengan matanya ke arah tangga lantai 2. Kaki besar, hitam, dan dipenuhi bulu di seluruh kulitnya. Ternyata yang mau turun dari lantai 2 itu adalah genderuwo. Selangkah demi selangkah, makhluk mengerikan itu menuruni anak tangga. Kini, semua tubuhnya terlihat dengan jelas. Tatapan mata yang sangat tajam melihat ke arah Kiki yang sedang berjongkok untuk mengambil peci. Begitupun Kiki melihat makhluk menyeramkan itu dengan tatapan mata yang tajam. Rambut gondrong, ada 2 taring panjang di giginya. Mulutnya terus mengeluarkan air liur. Kuku hitam panjang di jari tangan dan kakinya. Tubuh dipenuhi bulu lebat. Perut sangat buncit adalah gambaran makhluk tersebut. Kemudian Kiki berdiri dan mengangkat salah satu tangannya, didekatkan ke telinga. Kiki mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika, angin kencang yang masuk ke dalam rumah berhenti. Semua pintu di dalam rumah yang tadinya terbuka dan tertutup sendiri akhirnya berhenti. Setelah Kiki mengumandangkan azan pada bait pertama. Setelah bait kedua bacaan azan selesai, terdengar suara kesakitan, tangisan, teriakan.
Ampun, panas. Yang terus-menerus hingga tidak terdengar lagi. Saat Kiki mau melanjutkan bait ketiga bacaan azan. Kamu berbeda dengan manusia lainnya. Semua penghuni rumah sampai sekarang karena mendengar lantunan azanmu. Kiki tidak menghiraukan ocehan makhluk menyeramkan itu. Dia terus melantunkan bacaan azan hingga selesai. Aku mengaku kalah dan aku akan pergi. Tapi saya ingatkan, di rumah ini ada penguasanya. Belum tentu kamu bisa mengalahkannya. Ucap makhluk menyeramkan itu sebelum menghilang. Tak lama setelah Kiki mengumandangkan azan, kini terdengar lantunan azan asyar di speaker masjid yang berada di kampung tersebut. Segera Kiki keluar rumah menutup dan mengunci kembali pintu rumah yang kosong untuk segera sholat berjamaah di salah satu masjid terdekat. Singkat cerita, Kiki menunaikan sholat berjamaah. Sebelum Kiki pulang kembali ke rumahnya, ia disapa oleh imam dan beberapa orang makmum yang sholat berjamaah. Assalamualaikum. Ucap salah satu jamaah masjid. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya. Sepertinya Abah bukan warga kampung sini ya? Ucapan sopan dari salah satu makmum. Betul sekali, Pak. Saya bukan warga kampung sini. Tadi saya habis melihat-lihat rumahnya Pak Iman. Abah mau menempati rumah itu bukan? Bukannya saya mau menakuti ya. Tapi lebih baik jangan, Bah. Betul, Bah. Rumah itu bak sarang hantu. Hampir setiap warga yang melewati depan rumah tersebut selalu saja ditampakin hal menyeramkan. Suara teriakan, tertawa, maupun menangis selalu menjadi momok yang menakutkan buat warga. Bahkan penampakan perempuan berbaju merah selalu menampakkan wujudnya di siang hari. Kata salah satu makmum yang ikut nimbrung pembicaraan. Oh, begitu ya, Pak. Ucap Kiki sambil menganggukkan kepala mendengarkan secara seksama. Setiap yang menempati rumah itu selalu kerasukan. Bahkan sampai berhari-hari. Walaupun sudah saya keluarkan jinnya, jin yang lain masuk lagi, Kata imam masjid. Iya, betul sekali bapak-bapak. Saya merasakan hawa negatif setelah berada di dalam rumah itu. Rencananya besok pagi mau saya bersihkan rumahnya. Soalnya mau saya tempati. Semua makmum masjid saling tatap mendengar ucapan Kiki yang mau menempati rumah yang sudah lama kosong tersebut. Yang bener, Bah. Abah mau menempati rumahnya. Tapi di rumah itu, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Hantu perempuan yang selalu mengganggu warga kampung ini pun tidak akan menampakkan wujudnya lagi. Tadi ketemu bukan sama hantu perempuan berbaju merah itu? Iya, Pak. Atas izin Tuhan, kepalanya saya putuskan. Kiki pun pulang lagi ke rumahnya dan meninggalkan masjid maupun rumah kosong yang keesokan harinya mau dibersihkan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat itu, Kiki hanya menyiram dan memberi makan ternak saja, tidak pergi ke ladang, melainkan pergi ke rumahnya Dede. Dede adalah anak keempat kakekku. Kebetulan, saat itu Dede sedang berada di rumahnya. Assalamualaikum. Salam Kiki di depan warungnya Dede. Waalaikumsalam. Jawab Dede langsung bergegas keluar warung. Setelah tahu bahwa tamu yang datang adalah ayahnya. Pak, tumben pagi hari main kesini. Ujar Dede setelah mencium tangan ayahnya. Sengaja Bapak datang pagi. Takut kamu keburu belanja ke pasar. Jawab Kiki.
karena tahu kalau siang hari anaknya pasti pergi ke pasar untuk belanja keperluan warung. Emang ada apa ya, Pak? Tanya Dede setelah berada di ruang tamu dan telah menyajikan kopi hitam kesukaan bapaknya. Bapak disuruh mengisi rumahnya Pak Iman. Kemarin Bapak sudah ke rumahnya. Bapak kesini buat minta bantuan kamu untuk membersihkan rumahnya. Karena kotor dan berantakan sekali rumahnya. Ya sudah, saya tutup warung dulu. Bapak udah makan belum? Sudah tadi di rumah. Ya udah, tutup aja warungnya buat hari ini. Dede di rumahnya cuma sendiri. Beberapa tahun lalu, dia berpisah dengan istrinya. Setelahnya, berangkatlah Dede dan Kiki ke rumah kosong lagi untuk membersihkannya. Saat sampai di depan rumah kosong tersebut, Dede hanya tersenyum manis. Itu perempuan bajunya kayak pakai kebaya, tapi kepalanya tidak ada, Pak. Tanya Dede yang belum turun dari sepeda motornya. Kemarin Bapak putusin kepalanya. Dia masih ada. Sekarang belum Bapak pindahkan hantunya. Jelas Kiki yang sudah turun dari sepeda motor. Assalamualaikum, Bah. Ucap salah satu warga yang rumahnya dekat dengan rumah kosong tersebut. Waalaikumsalam. Sontak, Kiki dan Dede menjawab ucapan salamnya. Tadi malam, Ucap tetangga sambil melihat ke dalam rumah kosong tersebut. tadi malam kenapa? Tanya Dede. Tadi malam ada yang ngetuk-ngetuk pintu rumah. Dan bukan hanya rumah saya yang diketuk. Saat saya buka pintunya, betapa kagetnya saya. Ternyata ada hantu berbaju merah dan tidak ada kepalanya. Jelas tetangga. Oh, barusan saya lihat juga. Hantunya ada di dalam rumah. Tuh, di balik jendela. Jawab Dede. Semua penghuni yang ada di dalam rumah belum saya pindahkan. Insya Allah, ntar malam tidak ada yang mengetuk pintu rumah lagi. Kiki ikut andil dalam obrolan. Iya, Bah. Pindahin aja makhluk astralnya. Semua rumah warga yang dekat sama rumah kosong tersebut selalu saja ditampakin makhluk astral. Apalagi kalau sudah masuk senja, gaduh sekali di dalam rumah itu, seperti ada hajatan. Obrolan pun terhenti saat terdengar samar suara di dalam rumah. Itu kakek tua datang lagi. Cepat, kasih tahu Tuan, dia bukan tandingan kita. Suara samar di dalam rumah. Bah, saya pamit dulu. Ucap tetangga yang segera beranjak pergi. Dede tidak begitu kaget mendengar maupun melihat makhluk astral yang menyeramkan. Karena Dede selalu ikut mengantar kalau bapaknya ada yang meminta bantuan untuk mengusir makhluk astral. Sebelum membuka pintu kunci rumah, Kiki diam sejenak untuk membaca doa, meminta perlindungan dan kelancaran kepada Tuhan untuk membersihkan rumah kosong tersebut. Lalu Kiki membuka pintunya. Mau pergi sendiri, diusir atau dipindahin? Di sini bukan tempat kalian berada. Rumah ini akan saya tempati. Sekali lagi, saya mendengar keluhan warga yang diganggu oleh kalian. Kumakan kamu atas izin Tuhan. Ucap Kiki di depan pintu dengan nada lantang. Tidak ada kejadian mistis setelah Kiki berucap sendiri. Rumah dibersihkan oleh Dede dan Kiki. Butuh waktu seharian untuk membersihkan rumah kosong tersebut. Sebelum mereka berdua pulang kembali ke rumah, Kiki berucap, Besok pagi kamu beritahu Dadan. Bilang sama dia, Bapak mau pindah rumah. Beli kabel sama lampu sebelum ke rumah kosong ini lagi. Semua kabel dan lampunya mati. Biar Dadan aja yang bantuin pasanginnya lagi. Iya, Pak.
dan mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Hari pun berganti. Pagi sekali, Dede ke rumah Dadan untuk meminta bantuan memasang instalasi listrik di rumah kosong yang mau ditempati Kiki. Singkat cerita, Dadan tidak menolak untuk memasang aliran listrik yang kabelnya banyak yang putus. Sebelum ke rumah kosong itu, Dede dan Dadan membeli kabel dan lampu dulu di toko peralatan listrik. Singkat cerita, setelah kabel dan lampu sudah dibeli, Dadan dan Dede sampai di depan rumah kosong tersebut. Yang ternyata Kiki sudah sampai duluan karena pintu rumah sudah terbuka. Pasti rame, rumahnya sarang hantu. Ucap Dede seakan menakuti Dadan. Dadan hanya tersenyum mendengar ucapan Dede. Dan di saat Dadan mau masuk ke dalam rumah, tepat di depan pintu, langkah Dadan terhenti. Tiba-tiba, lantai rumah dan tanahnya terbuka sendiri. Terlihat dengan jelas, sosok seorang pria dengan kumis tebal berbaring. Pria itu dikafani, dan di atas dadanya ada golok yang cukup besar. Itu adalah pocong. Dadan terdiam, menyaksikan hal di luar logika tersebut untuk beberapa saat. Kang, Panggil Dede yang sudah ada di dalam. Di saat Dadan mengedipkan matanya, lantai rumah kembali seperti semula. Dan Dede tidak melihat pocong yang sedang terbaring di bawah lantai. Masuklah Dadan ke dalam rumah yang cukup luas. Ada 4 kamar, ruang tamu maupun ruang makan, cukup luas ukurannya. Dan di atas lantai 2 ada 1 kamar dan ruang tamunya. Pak, Panggil Dede memanggil Kiki, yaitu ayah Dadan dan Dede di ruang tamu. Kiki pun keluar dari toilet setelah Dede memanggil-manggil namanya. Dede langsung mendekati Kiki dan mencium tangannya. berangkat jam berapa tadi, Pak? Tanya Dede setelah mencium tangan Kiki di ruang tamu. Dadan mendekati Kiki perlahan saat dia berhadapan di depan Kiki. Hal mengejutkan pun terjadi. Dadan bukannya salaman dengan ayahnya karena jarang berjumpa. Dia malah mencekik leher ayahnya sendiri. Kang, kamu kenapa? Lepasin, Kang. Kamu mau bunuh ayah sendiri? Sontak Dede kaget karena melihat Dadan mencekik ayahnya dan berusaha untuk melepaskan cekikan tangan Dadan. Kamu yang sadar, mau saja ditipu sama hantu. Ucap Dadan dengan nada lantang. Saya tidak akan tertipu dengan mainan anak-anak. Kamu salah orang. Kubunuh kau karena berani menyerupai ayahku. Ancam Dadan. Ampun, jangan cekik saya. Lepaskan, sakit. Ucap Kiki. Tapi Dede terus berusaha melepaskan cekikannya Dadan. Takut sosok yang menyerupai ayahnya bukan hantu. Assalamualaikum. Ucapan salam dari luar rumah lalu masuk ke dalam. Tuh, Deh, itu ayah kita yang asli. Kata Dadan yang masih mencekik hantu yang menyerupai ayahnya. Saat Kiki datang, sosok yang menyerupainya berubah jadi makhluk berbulu dengan wajah menyeramkan. Langsung, Dadan membacakan doa untuk membakar jin yang menyerupai ayahnya. Dan tubuh makhluk menyeramkan itu mengeluarkan asap. Panas, ampun, jangan bakar saya. Ucap jin sangat kepanasan. Keluar asap hitam yang sangat banyak dari tubuhnya. Kemudian jin tersebut menghilang. Buset dah, kita semua bisa mati kalau tidak pergi dari rumah ini. Enggak papanya, enggak anaknya, bisa bunuh kita semua. Kalau masih ngeyel untuk diam di sini, kabur yuk, kabur. Suara ribut terdengar jelas namun tidak ada wujudnya. Pergi kalian semua. Ucap Dadan lantang, tapi entah pada siapa ia berkata. Setelah jin yang dicekik Dadan menghilang, segera ia mendekati ayahnya untuk mencium tangannya.
Dede hanya menggaruk-garukkan kepala karena ia tertipu oleh jin yang menyerupai bapaknya. Tidak banyak obrolan yang dibicarakan, walaupun barusan telah terjadi hal di luar nalar antara ayah dan kedua anaknya di rumah kosong tersebut. Seakan mereka bertiga cuek aja. Dadan pun menaiki plafon rumah untuk mengecek dan mengamati kabel yang putus agar semua lampu rumah bisa dinyalakan kembali. Saat Dadan naik ke atas plafon rumah, hawanya begitu pengap. Helaan nafas terdengar samar, menandakan di atas plafon, seperti orang yang berkerumun dalam satu ruangan. Dadan pun membaca doa untuk mengusir dan membakar jin yang bandel karena tidak mau meninggalkan rumah yang hendak diisi oleh ayahnya. Ampun, panas, jangan bakar kami. Ya, kami akan pergi. Suara gemuruh kesakitan, namun tidak ada sosok di atas plafon rumah. Suara teriakan minta ampun dari sosok tanpa wujud tidak terdengar lagi. Setelah Dadan selesai membaca doa untuk mengusir makhluk tak kasat mata, pengapnya hawa di atas plafon rumah pun kembali normal. Walaupun tidak dipungkiri, masih banyak pasang mata yang sangat marah memperhatikan Dadan. Tapi Dadan seakan cuek saja. Walaupun ia tahu kalau makhluk astral yang masih bertahan tingkatannya lebih tinggi. Satu persatu kabel listrik diganti. Karena hampir semua kabelnya putus. Dadan bagian pasang di atas plafon, sedangkan Dede yang memasang lampunya di bawah. Jadi cepat kelar kerjanya. Deh, semua kabel listriknya telah terpasang. Coba nyalain KWH-nya. Teriak Dadan di atas plafon. Bentar Kang, tinggal masang lampunya. Teriak Dede dari bawah. Dan setelah lampunya terpasang, Dede nyalain KWH beserta lampunya. Tinggal lampu ruang tamu yang gak mau menyala Kang. Teriak Dede memberi tahu Dadan. Saya cek lagi, mungkin ada yang belum nyambung kabelnya. Teriak Dadan. Tapi saat Dadan cek kabel ruangannya, semua kabelnya telah tersambung. Deh, coba nyalain lagi. Teriak Dadan. Masih belum nyala Kang. Kabel yang tersambung ke ruang tamu pun dicek kembali menggunakan tespen. Anehnya, tespen menyala, menandakan aliran listrik telah mengalir. Ganti lampunya, barangkali rusak. Teriak Dadan. Sudah Kang, tapi masih gak mau menyala lampunya. Dadan pun pusing mengapa hal ini bisa terjadi. Padahal semua kabel telah tersambung, aliran listrik sudah mengalir. Harusnya lampunya bisa dinyalakan. Dadan memutuskan turun dari plafon, biar dia sendiri yang menyalakan lampunya. Di saat Dadan mau turun dari atas plafon, tiba-tiba lantai dan tanahnya kembali terbuka. Sosok pocong yang pertama kali dilihat saat mau masuk ke dalam rumah, kini menampakkan wujudnya kembali. Pantas saja lampunya tidak mau menyala. Ternyata digangguin sama kamu, kata Dadan yang hendak turun dari plafon. Golok yang berada di atas dadanya perlahan keluar sendiri dan terbang sendiri seakan mau menusuk tubuh Dadan. Golok yang terbang tepat menusuk dada Dadan. Tapi Dadan tidak menangkis ataupun menghindar. Seakan dia pasrah kalau ia mau ditusuk golok. Dengan tatapan mata yang tajam, Dadan menatap pocong yang masih terbaring, tidak menghiraukan golok yang terbang mau menusuk dadanya. Blus! Golok itu tepat mengenai dada Dadan. Tapi goloknya tidak mampu menembus dadanya, hanya merobek baju yang ia kenakan saja. Sontak, Dadan pun memegang gagang golok yang hendak menusuk dadanya, tapi tidak mampu. Dan golok pun diambil, lalu mengarahkan golok tersebut untuk menusuk pocong yang sedang berbaring. Kenapa tidak kau tusukkan golok itu ke dadaku?
Bukan hanya kamu yang tidak mempan senjata tajam. Ucap pocong bergema. Dadan hanya tersenyum manis mendengar perkataan tersebut. Setelah pocong itu berucap, tiba-tiba Kiki datang menghampiri pocong yang duduk sambil membawa bantal bekas penghuni sebelumnya. Sombong amat. Emang dulunya bekas jawara apa kau? Kata Kiki sambil memukul kepala pocong tersebut menggunakan bantal. Dari mana kau tahu kelemahan semua kejayaanku, kakek tua? Aduh, sakit. Ampun. Teriak pocong. Guling-guling sekalian. Masa jawara kalah sama bantal? Yang isinya juga cuman busa. Sialan kalian semua. Kalian tidak akan menang melawan tuanku. Ucap pocong sebelum menghilang kembali. Hahaha, pergi, laporin di sana. Kata Dadan. Dede hanya menggaruk kepala, tanda ia keheranan karena Dede tidak bisa menyaksikan yang baru saja terjadi. Dadan pun turun dari atas plafon menggunakan tangga kayu saat menaikinya. Lalu ia sendiri yang coba menyalakan lampu ruang tamu. Saat stop kontak lampu dinyalakan, lampu hanya menyala sebentar, lalu mati lagi. Dan terlihat dengan jelas, asap pekat keluar dari lubang plafon. Segera, Dadan naik kembali ke atas plafon, takut terjadi konsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran. Di atas plafon, penuh dengan asap tebal, dan tepat di atas ruang tamu, terlihat percikan api. Segera Dadan mendekati sumber percikan api tersebut untuk segera dipadamkan. Tapi kenyataannya bukan karena konsleting listrik percikan api tersebut, melainkan oleh fosil keong buta yang merah menyala dan mengeluarkan asap tebal. Keluar semuanya kalau berani. Bisanya cuma usil doang. Kata Dadan sangat kesal karena pekerjaannya memakan waktu lama. Soalnya dari pagi hingga jam 8 malam, lampu ruang tamu belum bisa menyala. Setelah Dadan berucap, samar terlihat sosok perempuan dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mata melotot menandakan ia sangat marah. Pergi kau dari rumah ini. Jangan ganggu tempat tinggal kami. Kalau tidak, kalian akan sakit seperti penghuni sebelumnya. Ucap sosok perempuan sambil menunjuk Dadan menandakan ia sangat marah. Kamu salah orang, berani ngomong begitu. Kita buktikan, kamu atau aku yang akan pergi dari rumah ini. Dadan menjawab dengan tatapan yang sangat tajam ke arah sosok perempuan yang wajahnya sangat menyeramkan. Lalu, Dadan mengambil fosil keong buta yang merah menyala dan mengeluarkan banyak asap. Saat digenggam oleh tangan Dadan, asap yang masih keluar seketika berhenti. Tapi, warna merah menyala tidak menghilang, menandakan fosil keong tersebut sangat panas. Kamu mau pergi dari rumah ini, atau aku hancurkan rumahmu? Ancam Dadan. Jangan kau hancurkan rumahku. Jika kau hancurkan, maka aku juga akan ikut mati. Ampun, iya, saya mengaku kalah. Pinta hantu perempuan. Pergi sekarang juga dari hadapanku. Muak sekali melihat wajahmu. Dadan berucap sangat marah. Wujud perempuan tersebut memakai kain putih yang sangat lusuh. Kulit dan wajahnya digerogoti banyak sekali belatung. Bahkan tengkorak wajah dan tulang di tubuhnya sampai terlihat. Bau bangkai sangat menyengat keluar dari aroma tubuhnya. Baik, saya akan pergi. Tapi jangan kau hancurkan rumahku. Saya mohon. Kata hantu perempuan sebelum menghilang dari hadapan Dadan. Coba, sekarang nyalain lagi lampu tengah rumahnya. Teriak Dadan di atas lubang plafon. Sudah nyala, Kang. Jawab Dede dari bawah.
Sebelum Dadan turun dari lubang plafon ke bawah, Dadan melirik ke arah kabel ruang tamu, yang ternyata kabelnya tidak terpasang ke lampu ruang tamu. Benar-benar dikerjain sama hantu rumah ini. Masa kabel gak nyambung, lampunya menyala? Bisik Dadan kesal dalam hati. Matiin lagi, Dek. Saya mau rapihin dulu kabelnya. Pinta Dadan. Lampu di ruang tamu dimatikan. Kemudian Dadang menyambung kembali kabelnya. Sekarang nyalain lagi, kabelnya sudah rapi. Teriak Dadan lagi dari lubang plafon. Tapi lampu tidak mau menyala saat kabel sudah terpasang rapi ke ruang tamu. Pak, mau ngerjain saya bukan? Saya capek ingin istirahat. Udah tahu juga, saya dikerjain diem aja. Ucap Dadan kesal sambil turun. Bapak pengen tahu saja sejauh mana kesabaranmu. Jangan marah begitu dong. Jawab ayahnya sambil tersenyum bahagia melihat Dadan kesal. Iseng banget punya bapak. Pakai nguji segala rupa. Beresin sendiri hantunya. Semua kabel sudah rapi terpasang. Dadan sangat kesal karena merasa dikerjai ayahnya sendiri. Bikinin kopi, Dek. Kasihan anak bapak satu ini marah-marah. Kiki pun menggelar sajadah, lalu bersedekap untuk memohon pertolongan kepada Tuhan, agar semua gangguan dari makhluk astral dihilangkan. Banyak sekali suara teriakan minta tolong, kesakitan, dan akan pergi dari rumah, tidak akan mengganggu lagi. Ampun, saya akan pergi dari rumah ini. Panas, jangan bakar kami. Iya, kami akan pergi. Teriakan sangat riuh tanpa wujud terdengar dengan jelas. Sekarang nyalain lampu ruang tamunya, Ucap Kiki setelah beres berdoa. Dan benar saja, lampu menyala sebagaimana mestinya. Nyalakan lampunya, Kata Kiki melirik ke arah Dadan yang sedang menghirup sebatang rokok. Tahu punya bapak jel banget. Jawab Dadan ketus karena masih kesal. Pekerjaan pemasangan listrik pun selesai, tepat jam 10 malam. Dan Dadan meminta diantarkan pulang ke rumah kepada Dede. Saat berada di luar rumah, jelas sekali sosok bersayap sedang terbang menunggu di luar rumah. Wujud ular, tapi bersayap dan kakinya seperti manusia. Saya udah capek, mau pulang. Ucap Dadan. Saya menampakkan wujud hanya untuk memberitahu kalau saya dan semua penghuni rumah akan pindah dari rumah ini. Kata makhluk yang menyerupai ular. Tapi akan ada resiko yang kalian terima jika tetap ingin tinggal di sini. Sambungnya lagi sebelum terbang dan menghilang di tengah kegelapan malam. Kiki, Dede, dan Dadan tidak terpengaruh akan ucapan makhluk tersebut, seakan bodoh amat akan ancamannya. Dadan pun pulang dan rumah kosong tersebut dihuni oleh ayahnya. Tidak ada lagi gangguan oleh makhluk astral setelah rumah itu dihuni oleh Kiki. Tapi gangguan yang diterima adalah kepada siapa saja yang hendak bersilaturahmi ke rumah kosong tersebut yang berniat bertemu dengan Kiki. Seminggu kemudian, setelah rumah-rumah kosong itu ditempati Kiki. Assalamualaikum. Sekarang tinggal di mana, Ang? Udah seminggu saya ke rumah yang di Cibalagung. Kamu tidak ada di sana. Tanya Iman membuka percakapan. Waalaikumsalam. Lah, kan saya tinggal di rumah kamu, Man. Rumahnya sudah bisa ditempati sekarang. Ya, feeling saya juga. Kamu sekarang di rumah itu. Tapi kenapa, Man?
Tanya balik Kiki. Sudah 1 minggu saya berusaha ke rumah itu. Tapi selalu aja ada gangguannya. Yang pertama, mobil gak kuat nanjak di tanjakan pas ke kebun bambu sebelum masuk ke kampungnya. Hari kedua, saya pakai motor. Motornya juga gak kuat nanjak. Dan pas setelah Isya, saya coba untuk ke rumah itu lagi. Pas di tengah tanjakan, sama motor gak kuat nanjak. Saat itu ku tengok ke belakang. Ternyata ada hantu tanpa kepala yang duduk di jok, Ki. Saya sampai jatuh terguling-guling saking takutnya. Dan tidak terhitung jumlahnya berapa kali saya terjatuh. Tangan, kaki, sampai terluka parah karena hantu berkepala buntung itu terus mengejar. Jelas Pak Iman di telepon. Kapan kejadiannya kamu dikejar hantu berkepala buntung? Kamu celaka bukan karena hantu, tapi karena kamu yang takut hantu. Perkuat keimananmu kepada Allah, Man. Kiki kaget mendengar ucapan Iman yang dikejar hantu berkepala buntung. Iya, saya sudah berusaha tidak takut, tapi tubuh ini lari dengan sendirinya, Ki. Itu namanya kamu takut. Gimana sekarang lukanya? Sudah sembuh belum? Udah mendingan. Pengennya sekarang main ke sana, tapi takut motornya tidak kuat nanjak lagi. Saya tunggu di kebun bambu pas tanjakannya. Kalau kamu mau main ke sini. Ya udah, sekarang saya berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Kiki sambil menutup teleponnya. Kiki bergegas untuk menjemput Iman di tanjakan kebun bambu sebelum masuk ke kampung rumahnya berada. Punten. Hal yang biasa diucapkan saat hendak melewati jalan karena di warung banyak orang yang sedang ngopi dan belanja. Silakan atuh Bah, mau kemana? Jawab dan tanya salah satu warga yang sedang ngopi di sana. Mau jemput teman di tanjakan sebelah sana. Katanya tiap mau bersilaturahmi ke rumah, kendaraannya tidak kuat nanjak. Wah, kebetulan sekali Bah. Kami sedang ngobrolin masalah ini di tanjakan pas kebun bambu. Kalau sudah senja, jadi banyak hantunya Bah. Hantu? Gimana maksudnya? Ucap Kiki yang ikut duduk sejenak di kursi warung, tertarik akan obrolan dari warga. Sudah seminggu ini banyak warga yang diganggu oleh hantu Bah. Tepat pas tanjakan kebun bambu tersebut. Iya Bah, saya ya yang habis pulang kerja sekitar jam 7 malam. Motor tiba-tiba mati pas di tanjakan itu. Sudah beberapa kali dicoba untuk dinyalakan, tapi nggak mau nyala itu motornya. Hingga diputuskan untuk saya dorong saja. Tapi saat saya dorong motornya, terdengar suara ketawa di kebun bambu. Langsung saya percepat dorongannya. Tapi tuh motor jadi sangat berat Bah. Saat ku tengok ke belakang, ternyata ada pocong yang lagi duduk di motor. Wah, saya langsung lari terbirit-birit Bah. Tidak terhitung jumlahnya saya terjatuh. Nih, lihat bekas luka saat jatuh juga belum sembuh benar. Jelas warga sambil menunjukkan bekas lukanya. Awalnya saya mengira itu cuma bohong belaka. Pikirku saat dia cerita Bah, itu luka karena jatuh dari motor saja. Terus nyalahin hantu. Setelah sholat subuh, saya selalu pergi belanja ke pasar untuk keperluan warung. Nah, pas turunan kebun bambu, tiba-tiba ada 3 anak kecil yang menyeberang jalan Bah. Sontak saya rem mendadak dan hampir jatuh. Kalau nyebrang itu lihat jalan. Ucapku karena kesal Bah saat motorku berhenti. Tapi saat aku tengok ke pinggir jalan, tuh bocah nggak ada. Dan saya baru tersadar, bocah dari mana? Subuh begini keluar dari pohon bambu lagi. Dan saat ku tengok ke arah pohon bambunya, tiba-tiba tuh pohon bambu bergoyang dengan sendiri. Tidak ada angin juga. Samar, terlihat bayangan hitam yang mau keluar
dan mengarah padaku. Ku tinggal motor itu, terus lari menggunakan langkah 1000. Nih, juga ada bekas luka jatuh saat lari sebelum subuh, bah. Jelas pemilik warung yang ikut nimbrung. Kenapa harus lari? Kan jadinya celaka oleh diri sendiri. Ada gesekan waktu di mana setan menampakkan diri. Paling hanya untuk sesaat. Itu pun hanya untuk menakuti saja. Jawab Kiki sambil menyalakan sebatang rokok. Ya, namanya juga takut, bah. Ucap pemilik warung. Hati-hati, bah. Sekarang di tanjakan kebun bambu jadi banyak hantunya. Salah satu warga mengingatkan. Abah juga mau menjemput ke sana karena teman Abah yang mau bersilaturahmi digangguin hantu berkepala buntung. Tuh kan, bah. Lebih baik jangan jemput, ntar celaka. Mending kita pindahin saja hantunya, biar tidak ada warga yang diganggu lagi. Insya Allah, hantunya bisa dipindahin. Ya kalau ngeyel hantunya, atas izin Allah, ku makan tuh hantu. Berani gangguin manusia dan membuat kalian celaka. Bener, bah, mending pindahin aja kalau Abah bisa. Sontak semua warga yang di warung setuju. Abah tidak bisa apa-apa, tapi tidak ada yang mustahil jika Allah mengabulkan permohonan makhluk ciptaannya. Ayo, bah, saya ikut mengantar buat jemput teman Abah. Barangkali Abah perlu bantuan. Lebih dari 10 orang jumlahnya dan ikut mengantar untuk menjemput temannya Kiki di tanjakan kebun bambu tersebut. Dan berangkatlah Kiki beserta beberapa warga. Tidak memerlukan waktu lama untuk sampai ke kebun bambu pinggir jalan tersebut. Kurang lebih 15 menit berjalan kaki untuk bisa sampai. Saat sampai di kebun tersebut, tiba-tiba semua pohon bambu bergoyang, padahal tidak ada angin saat itu. Dan anehnya, semua pohon bambu bergoyangnya ada yang ke arah timur, barat, selatan, dan utara. Tuh, bah, padahal siang bolong gini, kata warga yang mengantar. Buset, tuh kakek Peo datang kemari. Mending lawan aja, mau menang, mau kalah juga. Suara gemuruh di dalam kebun bambu. Kalian mundur. Abah mau berdoa, meminta bantuan dan perlindungan kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doanya. Ucap Kiki lalu bersila di pinggir kebun. Perang, kita perang lawan tuh kakek peot. Suara perintah tanpa wujud entah pada siapa. Kiki bersila dan membaca doa. Lantunan ayat suci Al-Quran keluar dari bibirnya terus-menerus. Dan setelah selesai membaca doa, Kiki berucap, di air kembali ke air, di api kembali ke api, di angin kembali ke angin, di tanah kembali ke tanah. Pergi selamat, tidak pergi kalian akan mati. Saya makan atas izin Tuhan. Sekali lagi, saya mendengar warga diganggu oleh kalian. Tanggung sendiri akibatnya. Tiba-tiba, satu persatu pohon bambunya tumbang dengan sendirinya. Terdengar sangat riuh teriakan minta ampun, tapi tidak ada satupun wujudnya. Mungkin Kiki bisa melihat, tapi warga hanya bisa mendengarkannya saja. Ampun, ampun, saya akan pergi dan tidak akan mengganggu lagi. Panas, tubuhku terbakar. Setelah beberapa saat teriakan kesakitan oleh makhluk tanpa wujud tidak terdengar lagi, dan hampir semua pohon bambunya tumbang. Warga hanya terdiam dan sangat kaget melihat kejadian tersebut. Bahkan ada beberapa warga yang lari, mungkin karena takut akan hal yang sedang terjadi. Insya Allah, di kebun ini tidak akan ada lagi hantu yang menampakkan diri untuk menakuti warga.
Jikapun ada yang menampakkan diri untuk menakuti, jangan takut. Lebih takutlah kepada Tuhan. Ucap Kiki setelah bangun dari duduk silanya. Alhamdulillah kalau begitu mah, Bah. Ucap warga sambil menghampiri Kiki. Assalamualaikum. Ucap Iman sambil menghentikan sepeda motornya. Waalaikumsalam. Sontak semua warga menjawab salam dari Iman. Jemput sayanya sampai banyak orang, Ang. Tanya Iman setelah bersalaman. Tadi Abah habis ngusir hantu yang suka gangguin warga. Tuh, pohon bambu pada tumbang. Sahut warga. Ah? Warga juga banyak digangguin. Kira ini saya aja yang kena teror sama hantu di sini. Jawab Iman. Iman dan warga pun menceritakan kembali tentang kejadian teror yang diterima oleh hantu yang berada di kebun bambu pas tanjakan. Sudah. Sekarang kita pulang. Sebentar lagi azan zuhur. Insya Allah tidak ada yang neror lagi. Mau siang atau malam juga. Ucap Kiki sambil mengajak Iman dan warga untuk pulang kembali. Kurang lebih 1 tahun, rumah itu ditempati Kiki. Hingga akhirnya Kiki kembali pulang ke rumahnya sendiri. Untuk sekarang entah dijual atau ditempati oleh Pak Iman rumahnya. Mungkin juga dikosongkan, saya kurang tahu. Dan 3 tahun kemudian, kakekku menghembuskan nafas terakhirnya karena usia yang sudah tua. Semoga amal kebaikannya semasa di dunia diterima oleh Allah dan ditempatkan di tempat terindah. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhir kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.